Ya, terima kasih. Selamat menyaksikan video yang saya buat. Di sini saya akan buat video tentang binary tree untuk tugas UAS struktur data. Nah, di sini sudah diberikan deret aplikasi dan diberikan deret data seperti ini: JHDBGMI KACFL. Nah, kita akan coba buat data ini kita rubah ke sebuah binary tree. Oke, langsung saja. Sebenarnya udah saya siapkan. Di sini bisa kita bentuk seperti ini untuk mempermudah. Jadi hurufnya kita hitung seperti biasa. A sebagai A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama 3, dan seterusnya sampai Z. Nah, di sini sudah saya jadikan huruf, nanti mempermudah untuk pembacaan dan pembuatan binary tree. Oke, lanjut saja. Nah, di sini sudah saya buatkan binary tree-nya. Nah, di sini awal sebagai root. Nah, rootnya C tadi. Sebagai awalnya dia C. Nah, lanjut, bagaimana pembuatan binary tree? Jika data tersebut lebih besar dari data root, dia akan masuk ke kanan, akar yang kanan. Jika dia lebih kecil, maka dia akan masuk ke akar kiri. Nah, contoh seperti yang ada di gambar. Lanjut sebagai H. Apakah H lebih besar dari J? Tidak. Apakah H lebih besar dari J? Iya. Maka dia akan muncul ke kiri seperti ini. Dan angka sederhana, angka awalnya seperti itu. Nih, kita hitung gunakan ini aja. Jadi untuk mempermudah, jadi contohkan J itu 10 dan H itu 8. Nah, otomatis H itu 8 itu lebih kecil dari 10, maka dia akan masuk ke akar yang kiri. Nah, lanjut ke berikutnya, D. D itu sama dengan 4. Nah, apakah 10 lebih besar dari 4? Enggak. Dia lebih kecil dari 10. 4 ini lebih kecil dari 10. Makanya dia masuk ke kiri. Nah, kan kiri sudah ada datanya. Kita cek lagi. Apakah 4 itu lebih besar dari 8? Enggak. Dia masuk, berarti otomatis masuk ke kiri lagi. Nah, jadi D seperti itu. Lanjut lagi, B. Iya 2. Kita cek lagi. Apakah lebih besar? Tidak, kiri. Apakah lebih besar? Tidak, kiri. Apakah lebih besar? Tidak, kiri. Lalu jika sudah selesai tidak ada lagi, baru kita masukkan ke akarnya. Baru 7. Nah, apakah J lebih besar dari 7? Apakah G ini atau 7 lebih besar dari 10? Maksud saya. Enggak, dia masih masuk ke kiri. Nah, kita lihat. Apakah G lebih besar dari H? Tidak. Dia otomatis masuk lagi. Dicek lagi ke D. Lalu dicek apakah 7 lebih besar dari 4? Iya. Makanya dia akan masuk ke kolom ke akar ke kanan karena lebih besar. Dicek-cek lagi sampai yang terakhir. Nanti diagramnya kira-kira nanti seperti ini. Nah, lanjut. Kita akan mencoba post order. Kita cek post ordernya. Nah, cara mengecek post order dari binary tree ini, kita
melihat datanya dari kiri terlebih dahulu. Dari kiri yang paling pojok kiri seperti ini. Kiri, baru ke kanan, baru rootnya. Lanjut lagi ke kiri, karena ini satu kesatuan, otomatis dia masuk ke sini dulu dan ngecek di sini dulu. Kiri, cek apakah tidak ada, berarti lanjut ke root. Nah, nanti kira-kira dia akan menemukan datanya seperti ini, post ordernya. A dulu, baru C, baru B, lalu ke F, karena dia ngecek ke kanannya dulu. Semakin bisa nanti ngeceknya makin seperti itu. Cek kalau sudah selesai ke D, katakanlah kita udah cek oh A, C, B, lalu F, G. Nah, kalau udah selesai, lalu kita ke rootnya D. Seperti itu. Lalu kita cek apakah di satu kesatuan ini ada data kanannya yang punya yang akar kanan. Kalau punya berarti kita hitung dulu I baru ke rootnya. Ini juga langsung, kalau ini satu kesatuan besar karena dia udah hampir ke root utama, otomatis dia ngeceknya yang kanan dulu, seperti itu. Kanan, karena di kiri nggak ada, otomatis langsung ke kanan. Tidak ada yang lain, langsung cek yang K. Tidak ada yang kanan, otomatis ngecek yang M, lalu terakhir C. Ya, itu untuk post order. Untuk in order, kita cek dari kiri terlebih dahulu, kiri, lalu baru ke rootnya, baru ke kanan, yang akar kanan. Kita cek satu kesatuan ini, otomatis kita tulis yang D dulu, baru ke subnya. Jadi kita baru catat F dan G, H, lalu cek satu kesatuan lagi. Ini karena sudah selesai, otomatis kiri sudah, otomatis dia mencatat yang H, baru I, karena left kiri dulu, baru rootnya, baru kanan. Nah, setelah selesai, ini kan sudah mendekati root utama, otomatis cek yang kanan dulu, karena kiri udah, lalu mohon maaf, kita cek tengah dulu, yang root ini kita tulis, karena kan dia menghitungnya yang kiri dulu, baru root, baru kanan. Nah, kalau sudah ditulis yang ini, yang root utama, baru ke kanan. Nah, ke yang K ini, lalu L dan M. Ya, ini saya ya masih belajar, jadi kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Oke, lanjut ke pre-order. Nah, kalau pre-order dia menghitungnya yang tengah dulu rootnya, baru kiri ke kanan. Nah, karena ini satu kesatuan, otomatis kita menghitung dari yang rootnya dulu, C. Nah, setelah J dihitung, baru turun ke kiri, lalu turun lagi ke kiri, D, lalu turun terus sampai data paling terakhir dari kiri, baru catat yang kanan, C, lalu kembali ke sini, kita catat yang G, baru F, lalu kembali lagi ke sebelumnya, lalu kita catat apakah ada datanya. Kalau ada, kita catat I. Nah,
Setelah udah kembali ke root, baru kita ya cek yang kanan. Ya, kanan cacat seperti biasa aja. M K sama L. Nah, nanti kira-kira pre-order jadinya seperti ini. Ini yang ke bawah tidak perlu dilihat, soalnya ini cuma pembantu agar permudah aja saat pembuatan binary tree. Oke, itu saja dari saya. Jika ada salah kata, salah ucap, salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Dan jika ada salah dalam penyampaian, mohon dikoreksi. Itu saja, terima kasih.